Pada pelajaran sebelumnya, kita telah memahami bahwa setiap manusia memiliki kemampuan untuk melakukan mobilitas sosial. Agar proses mobilitas sosial dapat terjadi, diperlukan saluran-saluran mobilitas sosial. Apa saja saluran-saluran mobilitas sosial tersebut? Mari kita simak pembahasannya. Agar dapat mencapai kesejahteraan, setiap manusia akan berusaha untuk mendapatkan kedudukan berupa status sosial yang lebih baik atau melakukan social climbing. Oleh karena itu, manusia membutuhkan saluran mobilitas sosial. Saluran mobilitas sosial merupakan jalan yang digunakan oleh individu atau kelompok untuk melakukan perpindahan status sosial, terutama untuk melakukan social climbing. Saluran-saluran mobilitas sosial tersebut antara lain pendidikan, organisasi, politik, organisasi ekonomi, dan organisasi profesi. Pertama, pendidikan. Pendidikan merupakan saluran mobilitas yang sering digunakan oleh masyarakat karena melalui pendidikan, seseorang dapat mengubah status sosialnya. Misalnya, seseorang yang awalnya berasal dari status sosial rendah akan terangkat status sosialnya setelah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi. Oleh karena itu, pendidikan dapat disebut sebagai social elevator atau perangkat yang dapat mengangkat status sosial seseorang dari status sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Saat ini, latar belakang pendidikan merupakan salah satu syarat yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki oleh seseorang, maka akan semakin baik jenis dan jabatan pekerjaan yang dapat dipilihnya. Contohnya, kakak laki-laki Ida yang bernama Tommy. Setelah berhasil menyelesaikan pendidikannya di bidang perfilman, Tommy dapat memilih pekerjaan sebagai sutradara, penulis skenario, atau sebagai aktor. Pekerjaan-pekerjaan tersebut dapat memberinya penghasilan yang layak dan status sosial yang baik di masyarakat. Kedua, organisasi politik. Organisasi politik merupakan lembaga yang dapat menjadi salah satu saluran mobilitas sosial bagi masyarakat. Melalui organisasi politik, masyarakat dari berbagai tingkatan status sosial dapat meniti karir agar terjadi social climbing. Contohnya, seseorang yang telah menjadi anggota organisasi politik akan memiliki kesempatan untuk menduduki jabatan tertentu di struktur pengurusan organisasi politiknya. Apabila orang tersebut berhasil membuktikan kemampuannya dalam menyalurkan aspirasi masyarakat secara bertanggung jawab, maka kesempatannya untuk terpilih menjadi wakil rakyat atau pemimpin akan semakin besar. Misalnya, pada jabatan legislatif seperti anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau eksekutif seperti kepala daerah atau kepala negara. Ketiga, organisasi ekonomi. Organisasi ekonomi merupakan lembaga yang bergerak di bidang usaha dan jasa, namun juga dapat digunakan untuk meningkatkan mobilitas sosial. Organisasi ekonomi yang dapat digunakan untuk meningkatkan mobilitas sosial adalah koperasi, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta. Seseorang yang memiliki kemampuan tertentu dapat menggunakan lembaga ekonomi untuk mencapai kedudukan yang lebih tinggi. Sebab organisasi atau lembaga ekonomi memberikan kesempatan bagi orang-orang yang memiliki kompetensi untuk meraih posisi yang lebih tinggi. Misalnya, seseorang yang memiliki keahlian mengatur keuangan akan memiliki kesempatan besar untuk meraih kedudukan sebagai manajer keuangan. Agar dapat mengakses organisasi ekonomi, seseorang dapat bergabung dengan lembaga ekonomi, seperti pada badan usaha. Selain bergabung sebagai karyawan dalam suatu badan usaha, seseorang juga dapat menciptakan sendiri peluang mobilitas sosialnya, yaitu dengan berwirausaha. Contohnya, ayah Abdul yang memiliki perusahaan sepatu, status sosialnya di masyarakat akan dipandang lebih tinggi karena dianggap sebagai pengusaha yang berhasil. Keempat, organisasi profesi. Organisasi profesi merupakan sekumpulan individu yang memiliki profesi sama dan dapat digunakan untuk meningkatkan kedudukan atau status sosial dalam masyarakat. Kesamaan profesi yang dimiliki akan menciptakan ikatan kebersamaan yang kuat dalam memperjuangkan profesinya. Misalnya, para guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, atau Ikatan Akuntan Indonesia. Organisasi profesi dibentuk dengan tujuan untuk memperjuangkan tingkat kesejahteraan anggotanya. Misalnya, Persatuan Guru Republik Indonesia bertujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan bagi seluruh guru di Indonesia. Akan tetapi, setiap organisasi profesi juga memiliki berbagai persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota dan untuk mendapatkan jabatan dalam kepengurusan organisasinya. Contohnya, Ibu Andi yang berprofesi sebagai guru juga merupakan salah satu pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia Cabang DKI Jakarta. Oleh karena itu, status sosial Ibu Andi dipandang lebih tinggi dan menjadi panutan bagi rekan-rekan seprofesinya, terutama para guru yang juga bergabung dalam organisasi tersebut. Berdasarkan pembahasan tadi, kita telah mengetahui bahwa melalui saluran mobilitas sosial,
seseorang dapat melakukan social climbing. Ada 4 saluran mobilitas sosial yang dapat digunakan, yaitu pendidikan, organisasi politik, organisasi ekonomi, dan organisasi profesi. Akan tetapi, agar social climbing dapat terjadi, juga diperlukan kerja keras, disiplin, dan rasa tanggung jawab sehingga kesempatan peningkatan mobilitas sosial dapat terbuka.